Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Njung Ervan, jurusan Teknik Mesin Alat Berat, Politeknik Negeri Madura. Yang terhormat, Bapak Misbahul Fatah, STMT. Yang terhormat, Bapak Abdul Hamid, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji Teknik Mesin Alat Berat, Politeknik Negeri Madura. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu berjudul Rancang Bangun Kompor Berbahan Bakar Oli Bekas untuk Produksi Ikan Pindang di daerah Curateng Sampang. Untuk penjelasannya, kita saksikan di slide presentasi yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu rancang bangun kompor berbahan bakar oli bekas. Nah, langsung saja latar belakang. Nah, yang melatar belakangi tugas akhir saya yaitu proses produksi ikan pindang. Nah, di sini proses ikan pindang, cara pengolahannya yaitu dengan cara dikukus menggunakan bak panas. Nah, pada umumnya proses produksi ikan pindang ini menggunakan kayu bakar dan gas LPG. Namun dari keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari kayu bakar ini yaitu bahannya memang mudah didapat dan harganya murah. Dan kekurangannya sendiri yaitu dapat merusak lingkungan karena adanya penebangan pohon yang sembarangan. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari gas LPG yaitu berbahaya jika tidak digunakan dengan baik dan harganya cukup bervariasi tergantung berat gas LPG-nya dan juga banyak di pasaran begitu. Nah, dari keduanya saya memiliki inisiatif untuk memanfaatkan seperti oli bekas. Nah, oli bekas ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti bahan bakar, yaitu untuk pengganti bahan bakar kompor untuk produksi ikan pindang tersebut. Oli bekas merupakan pelumas yang telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama dan telah mengalami perubahan fisik, komposisi kimia, dan mekanis. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh tekanan yang terjadi selama penggunaan, serta adanya kotoran yang masuk di dalam kandungan oli tersebut. Nah, di sini saya mengutip dari Al-Ghusri DKK 2019. Lanjut, kenapa oli bisa digunakan untuk bahan bakar? Mungkin sedikit ada pertanyaan. Nah, mungkin ini bisa menjawab, yaitu karena oli bekas mengandung logam larutan klorin dan zat pencemar lainnya karena adanya tadi tekanan dan komposisi fisik kimia yang berubah. Nah, di sini minyak pelumas yang dipanaskan pada suhu tinggi dalam keadaan tanpa oksigen menyebabkan oli terpecah menjadi berbagai campuran gas, cairan dan material padat sehingga dapat diubah menjadi bahan bakar. Memanaskan, dari situ saya mempunyai ide. Nah, di sini langsung saja ke desain rancangan yang akan saya buat, yaitu ada satu tungku pembakaran. Nah, di sini berfungsi untuk tempat pembakarannya oli bekas dan tempat masuknya aliran udara dari blower. Yang kedua ada pipa kapiler. Nah, di sini pipa kapiler berfungsi untuk memanaskan aliran oli tersebut untuk menurunkan viskositas yang ada di oli bekas.
Nah, nomor 3 ada pipa aliran udara. Di sini sebagai tempat wadah atau aliran dari blower menuju ke tungku pembakaran. Selanjutnya ada selang aliran oli bekas. Nah, di sini sebagai wadah aliran oli bekas dari wadah oli bekas menuju ke tungku pembakaran. Nah, selanjutnya ada blower 2 inci ya. Di sini sumber dari udara tersebut. Nah, nomor 6 yaitu ada dudukan oli bekas. Di sini sebagai dudukan wadah oli bekas untuk mengalirkan aliran oli tersebut ke tungku pembakaran. Nah, nomor 7 ada valve. Apa itu valve sih? Valve itu sebagai menutup dan membuka aliran. Nah, di sini kita bisa mengaturnya, membuka seperempat, setengah, dan membuka full begitu. Nomor 8 ada wadah oli bekas, itu sebagai wadah oli bekas. Langsung saja di sini ada proses pembakaran. Nah, di sini saya menggunakan proses pemanasan terlebih dahulu, yaitu dengan memanaskan oli bekas tersebut di dalam tungku pembakaran, yaitu menggunakan pipa kapiler. Nah, pipa kapiler ini berfungsi untuk memanaskan aliran oli bekas sehingga viskositas oli bekas menurun, sehingga tercapailah viskositas yang diinginkan untuk pembakaran. Nah, untuk memberikan pembakaran yang sempurna gitu. Nah, selanjutnya ada proses atomizing, yaitu proses atomisasi menjadi atom begitu. Jadi setelah oli tersebut dipanaskan, kemudian pada aliran udara dari blower dia mendorong oli tersebut sehingga menjadi butiran-butiran kecil di dalam tungku pembakaran. Nah, setelah itu terjadilah di dalam tungku pembakaran penguapan, yaitu penguapan bahan bakar cair dapat dilakukan melalui atomisasi. Nah, itu bertujuan untuk mengubah bahan bakar cair menjadi butiran kecil. Itu. Oke, selanjutnya desain rancangan. Nah, di sini desain rancangan yang akan saya buat yaitu dengan memvariasikan tentang penggunaan pipa kapiler sebagai pemanas oli tersebut. Begitu, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada flowchart. Nah, di sini mulai dengan mengidentifikasi masalahnya, yaitu pertama-tama dari ikan pindangnya. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya ingin memanfaatkan sisa-sisa bahan yang tidak terpakai untuk menjadi sumber energi bahan bakar. Nah, di sini saya berinisiatif menggunakan oli bekas. Nah, setelah itu saya mencari studi literatur, yaitu dengan mencari jurnal-jurnal penelitian yang ada di Indonesia. Setelah saya rangkum penelitian yang ada, saya langsung merancangnya di desain menggunakan SolidWorks. Nah, setelah itu, pembuatan rancang bangun kompor berbahan bakar oli bekas. Langsung saja setelah jadi, kita uji alat tersebut. Kita uji, setelah diuji, pertanyaannya apakah alat tersebut dapat bekerja atau tidak. Nah, kalau tidak dapat bekerja, kita langsung kembali ke pembuatan rancang bangun. Pembuatan rancang bangun kembali untuk keberhasilan alat tersebut. Apabila 1 kali 2 kali gagal, langsung terus saja kita coba sampai berhasil. Nah, setelah berhasil, kita langsung pembahasan. Pembahasan di sini tentang pembahasan alat tersebut begitu. Selanjutnya nilai kalor. Nilai kalor adalah suatu angka yang menyatakan jumlah panas kalori yang dihasilkan dari proses pembakaran sejumlah tertentu. Pembakaran tidak akan terjadi. Maka dari itu air fuel ratio ini penting untuk suatu pembakaran. Begitu. Di sini ada penelitian terdahulu. Nah, sini saya
mengutip dari penelitian Prabawa tahun 2010. Nah, di sini temperaturnya 1345 derajat Celcius dengan tekanan udara 4 bar, nyala api stabil tidak berasap, dan panjang api 0,70 meter. Yang kedua yaitu dari penelitian Pratama dan teman-teman pada tahun 2020. Temperatur apinya sebesar 1127 derajat Celcius dengan tekanan udara 3,5 bar. Nah, dan nyala apinya berwarna jingga. Panjang api tersebut yaitu 1,57 meter, itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, jika tekanan udara besar, temperatur apinya cukup besar. Nah, begitu. Dan jika tekanan udaranya besar, panjang apinya mengecil. Nah, di situ tertera 0,70 meter, lebih banyak dari Pratama dan teman-teman, yaitu 1,57 meter, begitu. Terus selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.